Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan dengan saya Maulana Ihsan dengan NIM 130 120 4200 dari kelas IF 4412. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas besar Jarkom yang diawali dari CLO1. Oke. Seperti yang kalian lihat nih di layar, ini kan terdapat topologi terdiri dari 2 host dan 4 router, di mana masing-masing host itu memiliki 2 interface, sedangkan router memiliki 3 interface. Dari gambar ini saya bisa pecah menjadi 8 subnet seperti ini. Jadi ada net A, net B, net C, dan lain sebagainya. Oke. Saya ambil contoh seperti ini. Di H1 menuju ke R1 itu memiliki 2 interface, yaitu ETH0 di H1 dan ETH0 di R1. Nah, ini nanti masing-masing dari ETH0 ini memiliki IP address-nya masing-masing yang berbeda. Nah, di di tugas besar kali ini saya menggunakan IP network yaitu 192.10.0.0/24. Langsung saja kita masuk ke programnya. Oke. Nih. Seperti yang kita ketahui dari soal, terdapat 2 host, maka kita harus menambahkan dulu hostnya. Lalu ada 4 router, kita tambah nih 4 router. Lalu cara menghubungkan antara host dan router itu kayak gimana, atau host itu kayak gimana nih? Add link dari H1 ke R1, H1 ke R2. Nih, nggak kelihatan ya? Nih, H1 ke R2, ada router ke router nih, R ke R, router ke router. Lalu di sini kan ada interface. Nih, ada interface ini tinggal kalian sesuaikan dengan ini, gambar ini. Kalian sesuaikan, jangan sampai salah. Nanti kalau salah nanti error. Lalu ini BW ini dapat dari mana? Nah, kalian lihat aja nih di soal. Misalkan kita ambil H1 R1, host A ke R1 itu 1 Mbps, makanya di sini bandwidth-nya sebar ya. Nah, makanya di sini bandwidth-nya 1. Kayak gitulah pokoknya. Lalu di sini masuk ke konfigurasi IP untuk host dan router. Nah, kalau host ini sebenarnya ini angkanya bebas. Kalian mau masukin berapapun bebas, asalkan masih ke dalam range. Oke, kayak gitu juga dengan host, router. Nah, yang membedakan host dan router tuh di sini nih. Nih, ini untuk router saja. Oke. Langsung kita coba, soalnya itu minta apa sih? Kita lihat dia minta ngeping antara 2 host dalam satu network kan. Coba kita coba. Nih, kita pertama tuh coba host 1 ping R1. Tapi ini wah, aman. 0 paket loss. Oke. Sekarang kita ping kedua min C, paketnya kita batasin 2 aja biar cepet. Nah, 0 paket loss lagi. Sekarang kita ubah dia menjadi host 2 R3, paketnya 2 aja. 0 paket loss lagi, berarti aman, sukses. Sekarang ke R4. Tap. Nah, 0 paket loss, berarti sukses. CLO1 sukses. Nah, karena udah sukses, sekian dulu video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di CLO2. Oke, bye-bye. Oke, balik lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai CLO2. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Soal CLO2 itu pertama uji konektivitas menggunakan pin, terus membuat tabel routing di semua host, lalu menganalisis routing yang menggunakan dan menggunakan traceroute. Nah, oke. Pertama kan dibilang tadi membuat tabel routing di semua host. Nah, saya membuatnya itu seperti ini. Jadi itu masing-masing host itu mempunyai tabelnya tersendiri sesuai dengan interface. Kalau saya boleh gambarkan itu seperti ini. Di situ tuh 01 itu di sini berarti T1, di sini T2, di sini kalau host 2 itu tabel 1.
Di sini table 1, sini table 2, itulah kurang lebih seperti itu. Lalu untuk routing itu cara bacanya gimana sih, ini maksudnya tuh gimana? Ini sebenarnya sama semua ya cara penulisannya sampai ke routing 4. Saya ambil contoh saja yang ini deh, ini bacanya gimana sih. Bagi saya ini cara bacanya gini, ini R1 router 1 mau menuju kemana? Oh, dia mau ke 3.0, berarti at least daerah sini. Dengan melewati jalur mana? Oh, melewati jalur 7.2. Kayak berarti 7.2 kan di sini. Kelihatan nggak pada nih daerah situ kan 7 melalui itu. Ya, jelas ya. Begitu juga lah kalian bikin sampai ke router 4. Oke, sekarang kita mau uji koneksi dulu menggunakan ping. Oke, wait. Akan ping. Oke, pertama kita ceknya H1 ping H2 atau C, aduh, dibatasin aja lah, H1 ping R1 min C2 aja lah biar nggak banyak-banyak. Itu paket 0. Terus sekarang R2 menghubungkan host 1 ke router 2. Oke, nggak ada yang miss paketnya. Sekarang ke router 3. Oke, sekarang ke router 4. Sekarang host berapa nih? Host 2 ke host 1. Kita enter. Oke, sekarang kita coba ping all, lihat apakah semuanya sudah terhubung. Nah, kita lihat, bisa kalian lihat nih di sini paketnya nggak ada yang miss, no droplet. Oke, selesai. Lalu kita lihat soal yang kedua itu, aduh mana nih? Iya, soal kedua dia minta apa? Kita kecilin dulu lah ya. Ini minta trace root. Oke, kita coba koneksi antara H1 trace root ke H2. Nah, ini kalau misalnya kita gambar tuh gini lah ya. Pertama itu H1 itu melewati 0,2, berarti lewat sini. Terus dia masuk ke 1,2, berarti lewat sini. Berarti jalurnya itu kalau boleh digambar tuh kayak gini nih, masuk ke 1,2 dan 1,2, 2,2 masuk ke sini. Berarti inilah kurang lebih seperti itu. Berarti dia terhubung dengan jalur atas. Berarti dia ini terhubung dengan jalur atas. Berarti sukses nih CLO2. Oke, karena udah sukses, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi nanti di CLO3. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, nah di CLO3 ini bisa kalian lihat nih, kita disuruh mengcapture traffic menggunakan custom script atau workshop untuk diinspeksi, dibuktikan dengan traffic, lalu diimplementasikan dengan traffic TCP. Nah, saya sudah buat itu seperti ini. Terus saya uncomment dulu. Jadi tuh di sini H2-nya itu sebagai server dan H1-nya sebagai client. Lalu di sini TCP -w ini maksudnya ketika paket sudah tertangkap, lalu dia akan tersimpan atau dibuat ke dalam file ABA. Nah, langsung kita run saja. Saya mematikan MPTCP-nya itu di sini. MPTCP-nya saya enable dulu di atas. Lalu sekarang kita tinggal run saja, Ctrl S. Kita Z Ctrl Z, kita keluarkan dulu.
lalu langsung kita run. Oke, kita buka ke sini. Itu ada file ABA, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu. Bisa. Oke, ini file ABA tadi yang sudah tertangkap. Bisa kita lihat bahwa terdapat protokol TCP di dalamnya. Oke ya, kita coba, bisa kita scroll nggak? Oh, bisa nih. Tuh, ini isi filenya. Oke, saya rasa CLO3 untuk demo programnya cukup. Nanti kita lanjut di video selanjutnya di tentang CLO4, yaitu buffer. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, balik lagi. Sekarang kita mau bahas CLO2. Di sini kita disuruh mengeset ukuran buffer pada router yaitu 20, 40, 60, 100 dengan menggunakan iPerf. Oke, kita langsung coba saja. Nah, di sini buffernya itu yang pertama 20, udah saya set semua nih 20 tuh. Kita langsung masuk. Kita jalankan dulu pertama. Oh, nggak pakai H1. Terus kita lakukan H2. Oke, kita set. Nah, si host 2 kita jadikan sebagai server. Lalu si host 1 kita gunakan sebagai client. Bentar. Sabar ya guys. Loadingnya lama. Lalu saya catat dulu nih berapa nih waktu yang diperlukan buat buffer. Nah tuh 17,7 second. Ini kelihatan nggak sih? Nah tuh yang memerlukan waktu 17,7 second. Sekarang kita ubah, kita close dulu, kita ubah buffernya menjadi 40. Aduh lama nih. 40 kita Ctrl+S, terus kita keluarin, kita running lagi mininet xt H1 lalu H2. Caranya masih sama. H2 nya itu sebagai server, lalu H1 nya itu sebagai client. Ini buffer 20 tadi 17 ya, sekarang buffer 40 itu berapa? Kita tunggu sini. Oke, ini udah keluar nih. Dia buffer 40 memerlukan waktu 22 second. Sebentar ya, saya catat dulu. 22 second, 22 second. Oke, sekarang kita lanjut ke buffer 60. 60 terus kita exitin dulu, kita running lagi, kita terus kita caranya masih sama. Sebenarnya caranya sama aja sih. Host 2 sebagai server, lalu host 1 sebagai client lagi. Kita tunggu buffer 60 ya. Ini
ini. Lelet kali. Oke, buffer 60 dia butuh waktu 29,6. Oke, udah, sekarang kita close 100 menit. 100 apa sih, 100 biar sama aja, 100 dan 100, Ctrl S. Kita exit dulu, kita run lagi, kita XTE RM H2 masih sama, H2 nya sebagai server, salah satunya sebagai client. Kita tunggu, saya catat dulu bentar. Oke, tuh 29.7 second. Nah, bisa kalian lihat tadi dari buffer 20 itu 17 seconds, buffer 40 itu 22 second, 62 9,6 second, 100 buffernya 100 itu butuh waktu 29 second, 29,7 second. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar buffer, maka interval waktu yang diperlukan untuk diproses itu semakin banyak. Nah, karena semua CLOO dari CLOO 1 sampai 4 sudah saya bahas semua, saya rasa presentasi ini cukup. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.